Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak yang mewakili Ketua TNI Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, hadir di tengah-tengah kita Bapak Sekretaris Umum TNI, Bapak Dewan Pakar TNI Wilayah adalah Bapak Profesor Yayatin juga hadir, Ustaz Wildan dan Sidi juga hadir pada kesempatan yang baik dan mulia. Yang sama-sama kita hormati juga kita banggakan Bapak Ketua TNI Kota Palu hadir pada kesempatan yang baik ini bersama Bapak Sekretaris, yang juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kota Palu. Ini saya harus luruskan. Saat ini Majelis Ulama Indonesia Kota Palu yang ditunjuk dan diamanahkan sebagai sekretaris adalah Bapak Dr. Sulumuddin MSI. Beliau saya jemput khusus untuk bisa hadir bersama-sama di Masjid An-Namira pada subuh hari ini. Ketua DMI Kecamatan Tatanga yang hadir, Ketua DMI Tatanga yang hadir pada subuh hari ini, juga sama-sama kita hormati. Beliau juga adalah imam Bapak Perkasi, dan yang sangat saya hormati dan sangat saya muliakan dosen saya, guru saya, yang juga beliau adalah Ketua Takmir Masjid An-Namira, Bapak Dr. Haji Ahmad Syahid MPD, para imam, para pegawai syara, para dai daiyah, Bapak dan Ibu yang sempat hadir, yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdiri di hadapan para dai tentu suasananya berbeda. Hari ini banyak guru-guru, banyak para alim ulama yang hadir, banyak para dai yang hadir. Ini sedikit membuat kami grogi berdiri di hadapan orang-orang hebat, orang-orang yang memiliki keilmuan dan kapasitas yang sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah kami akan mencoba mengetengahkan beberapa tausiah atau nasihat insyaallah juga kami tunjukkan kepada diri kami, dan alhamdulillah jika hal itu dapat menjadi satu tambahan khazanah pengetahuan bagi kita semua yang hadir pada subuh ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena saat ini kita berada di masjid. Saat ini kita sama-sama melaksanakan satu di antara fungsi masjid, yaitu bagaimana memakmurkan masjid. Dalam kesempatan yang baik ini kami ingin mengangkat satu kisah. Salah satu di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang-orang yang masuk dalam kategori as-sabiqun al-awwalun, adalah orang-orang yang juga mendahului di antara sahabat-sahabat Rasulullah, atau mungkin dalam bahasa sederhana kita, orang yang senior yang masuk atau memeluk agama Islam. Dia adalah Abdullah ibn Ummi Maktum. Sahabat Nabi ini sosoknya sangat unik. Ada yang mengatakan namanya sebelum menjadi Abdullah adalah Umar. Ada yang mengatakan namanya sebelum menjadi Abdullah adalah Amr. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan namanya dan memberikan nama untuknya adalah Abdullah. Nama inilah kemudian melekat dalam keseharian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana namanya disebut dalam berbagai hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan annal Bilal kana yu'adzinu bil-lail. Sahabat Rasulullah Bilal itu, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Aisyah, dia adalah sahabat Nabi dan menjadi seorang muazzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum, fa innahu yu'adzinu hatta yatlu'al fajr." Lalu Rasulullah menyampaikan, makanlah kalian, minumlah kalian, sampai kalian mendengarkan suara panggilan azan yang disampaikan oleh sahabat saya yang bernama Ibn Ummi Maktum. Karena sesungguhnya panggilan atau seruan azan yang disampaikan olehnya adalah panggilan dan seruan azan untuk menandakan masuknya waktu zuhur. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Ummi Maktum ini juga merupakan salah satu di antara orang yang terdekat dengan istri baginda Rasulullah yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Di mana Khadijah binti Khuwailid memiliki seorang ibu, dan ibu dari Khadijah binti Khuwailid bersaudara dengan ayah dari Abdullah ibn Ummi Maktum atau Qais Az-Zaidah ibn Hashim. Sehingga keberadaan Abdullah ibn Ummi Maktum adalah sosok yang paling dekat dan sosok yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah perhatian khusus kepada. Di samping karena beliau adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, dan Abdullah ibn Ummi Maktum ini juga merupakan salah satu di antara sahabat yang menyebabkan Allah memberikan sebuah teguran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bertanya, kenapa sampai Rasulullah mendapatkan teguran dari Allah? Apakah di saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabaikan Abdullah ibn Ummi Maktum? Ini biasanya ada sedikit pemahaman kita, kalau kita tidak meluruskan
maka boleh jadi terkesan bahwasanya Rasulullah itu ada salah satu sifat yang beliau pernah lakukan adalah sifat pengabaian terhadap seseorang yang buruk. Padahal saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti apa yang kita duga. Ada maslahah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu tengah berdiskusi dengan orang-orang kafir Quraisy. Apa yang dilakukan oleh Nabi adalah bagaimana memberikan penguatan kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy. Jika seandainya pendekatan itu kemudian dapat menyebabkan pembesar-pembesar kafir Quraisy mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi, maka itulah harapan Rasulullah, Islam akan sangat mudah tersebar. Jadi bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum, tapi karena kemaslahatan yang besar yang diharapkan dan dinantikan oleh Rasulullah dari para pembesar-pembesar kafir Quraisy. Itulah kemudian turun firman Allah yang menegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surah Abasa, di mana Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberikan sebuah teguran tersebut kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Abdullah bin Ummi Maktum adalah sosok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kekurangan, yaitu beliau adalah tunanetra. Dia tidak memiliki penglihatan. Rasulullah pernah bertanya kepada, wahai sahabatku, kata Rasulullah, sejak kapan engkau buta? Sejak kapan engkau buta? Abdullah bin Ummi Maktum kemudian mengatakan, aku buta sejak di masa anak-anak. Dan di saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan, qala tabaraka wa ta'ala, idza ma akhadtu karimata 'abdin lam ajid lahu biha jazaa'an illa al-jannah. Pada saat Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan, ya Rasulullah, saya buta sejak saya kanak-kanak. Maka di saat itu Rasulullah menyampaikan satu penguatan untuk ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala atau Tabaraka Wa Taala idzan, apabila Ia mengambil salah satu di antara kemuliaan dari apa yang Allah berikan kepada seorang hamba, atau ketika Allah memberikan satu ujian kepada seorang hamba di mana Allah mengambil kedua penglihatannya, maka Rasulullah menyampaikan tidak ada balasan untuknya ketika dia mampu bersabar adalah surga Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Itulah kemudian Abdullah bin Ummi Maktum adalah sosok sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa beliau dengan semangat imannya akan Allah masukkan ke dalam surga. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, banyak keistimewaan yang dapat kita gali dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Maka dalam riwayat disebutkan ia pernah mendapatkan 13 kali kehormatan dari Rasulullah untuk menggantikan Rasulullah dalam memimpin kota suci Madinah Al-Munawwarah ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam turun di medan peperangan. Sahabat Rasulullah Abdullah bin Ummi. Apa yang bisa kita ambil? Ada satu kisah di mana Abdullah bin Ummi Maktum pernah menyampaikan satu harapan kepada Rasulullah dengan berbagai alasan-alasan yang ada. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku adalah orang yang tidak dapat melihat, katanya. Jarak di antara rumahku dengan masjid, kata Abdullah bin Ummi Maktum, banyak hal dan rintangan yang harus saya lewati. Di antaranya banyak bebatuan, di antaranya kata Abdullah bin Ummi Maktum, di sana
ditumbuhi pohon-pohon kurma dan lain sebagainya. Lalu dia kemudian mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah saya meminta keringanan kepadamu untuk dapat melaksanakan ibadah salat di rumah saya? Dengan alasan-alasan yang diberikan oleh Abdullah bin Umar. Tapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan satu pertanyaan kepadanya. Apakah engkau mendengarkan suara azan? Pertanyaan ini dilontarkan kepada Nabi karena Abdullah bin Ummi Maktum ingin meminta izin dia melaksanakan ibadah salat di rumah. Lalu Abdullah bin Ummi Maktum, ya Rasulullah, saya masih mendengarkan suara azan. Idan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'ajib. Kalau kau masih mendengarkan suara azan, maka penuhi panggilan itu untuk melaksanakan ibadah sholat di masjid. Kalau kita lihat fisik dari yang dimiliki oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia memiliki kedua kaki yang sehat namun tidak dapat melihat, sehingga hanya mengandalkan bagaimana keberadaan tongkat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian tetap mengatakan kepadanya, kalau engkau masih mendengarkan azan, maka laksanakan ibadah sholat itu di dalam masjid. Ini sebuah indikasi betapa besar, betapa agungnya seseorang yang berupaya mendahulukan melaksanakan ibadah sholat di masjid. Kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki pertimbangan bahwasanya orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat di luar masjid itu juga pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah sholat di masjid, pasti Abdullah bin Ummi Maktum adalah sosok yang pertama akan dikatakan oleh Rasulullah, kau boleh melaksanakan ibadah di rumah. Kau boleh melaksanakan ibadah salat di rumahmu karena engkau tidak memiliki kedua pilihan. Tapi Rasulullah kemudian juga ingin agar Abdullah bin Ummi Maktum itu mendapatkan keagungan, kelebihan, kedahsyatan dari apa yang telah Allah janjikan untuk mereka yang melaksanakan salat berjamaah di masjid. Jadi ibu bapak sekalian, kalau kita masih bisa melangkah ke masjid, berangkat ke masjid untuk salat di masjid. Kecuali bapak ibu sekalian dalam keadaan tertentu, dalam keadaan kita sedang berada di luar dan lain sebagainya, tapi kalau bisa kita maksimalkan untuk bisa hadir dan melaksanakan ibadah di masjid, maka lakukan. Karena itulah salah satu di antara fungsi di mana masjid kita berada di lingkungan. Apa jadinya kalau seandainya orang-orang berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah sholat di rumah, hadir masjidnya begitu indah, begitu besar. Kalau hal ini kemudian tidak menjadi perhatian bagi kita, lalu siapa yang akan mengisi, bersimpu, bersujud, bermunajat di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Olehnya ada salah satu hadis Nabi yang mengatakan, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak akan sah salatnya tetangga-tetangga yang berdekatan dengan masjid kecuali dia melaksanakan ibadah salat di masjid. Kenapa? Karena banyak sekali di antara fadilah-fadilah itu yang dapat diperoleh oleh orang-orang yang melaksanakan, yang menghidupkan, yang mengembalikan fungsi masjid itu sendiri. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita begitu banyak. Satu di antaranya adalah sahabat Nabi tersebut yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ada satu catatan dari kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Abdullah bin Ummi Maktum hendak akan memenuhi panggilan ibadah salat di masjid,
Di saat itu karena Abdullah ibn Ummi Maktum tidak memiliki dua penglihatan, hanya mengandalkan tongkatnya. Dan di saat itu Abdullah ibn Ummi Maktum pernah tersungkur dan wajahnya kemudian mengeluarkan darah diakibatkan karena Abdullah ibn Ummi Maktum terjatuh. Darah mengalir. Tetapi Abdullah ibn Ummi Maktum tidak memutuskan bagaimana semangatnya untuk memenuhi panggilan Allah, untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dengan cara tersebut dia tetap bersikukuh untuk melanjutkan perjalanannya menuju masjid untuk dapat melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Dan di saat itulah kemudian bagaimana kehadiran sosok seorang iblis yang melihat semangat yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah ibn Ummi Maktum. Lalu kemudian dia berubah wujud menjadi seorang pemuda yang berupaya untuk menemani Abdullah ibn Ummi Maktum. Hari pertama dia rangkulnya Abdullah ibn Ummi Maktum. Kemudian begitu masuk hari yang kedua juga demikian. Abdullah ibn Ummi Maktum karena melihat pemuda ini begitu baik, Abdullah ibn Ummi Maktum kemudian mengatakan, wahai fulan bin fulan, siapa gerangan engkau? Saya ingin menyebut engkau dan mendoakan engkau kepada Allah atas kebaikan yang engkau lakukan kepada saya. Tapi iblis yang berwujud sebagai seorang pemuda tadi mengatakan, wahai hamba Allah, saya tidak butuh dengan doa. Abdullah ibn Ummi Maktum kemudian saat itu terperanjat, lalu kemudian mengarahkan bagaimana ia begitu terkejut mendengarkan jawaban dari seorang pemuda yang sudah berbaik hati membantu dirinya untuk bisa menuju ke masjid tanpa ada satu halangan. Lalu Abdullah ibn Ummi Maktum mengatakan, wahai fulan bin fulan, engkau adalah iblis. Tugas iblis itu adalah bagaimana membujuk, meraih agar hamba-hamba Allah ini jauh dari Allah, jauh dari kebaikan. Lalu kemudian iblis tadi mengatakan, wahai hamba Allah, tahukah di saat engkau akan melangkahkan kakimu menuju rumah Allah, di saat itu setiap langkahmu Allah akan hapuskan semua dosa-dosa. Dan di saat engkau melangkahkan kakimu menuju ke rumah Allah, saat itu kakimu kemudian menyentuh salah satu batu lalu engkau tersungkur. Dan di saat engkau tersungkur, kata iblis, setengah dari dosamu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ampuni. Tahukah engkau kenapa aku menemani dirimu? Aku berharap engkau tidak akan tersungkur yang kedua kalinya. Kalau engkau tersungkur yang kedua kalinya, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Saat itu sahabat Rasulullah SAW kemudian segera meninggalkan iblis, mengabaikan iblis dan tidak membutuhkan dari pertolongan. Apa yang kita bisa petik dari kisah? Ketahuilah, tidak ada yang sia-sia apabila seseorang itu memiliki semangat untuk dapat memenuhi panggilan Allah, untuk dapat memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat, untuk bermunajat kepada Allah, untuk melakukan segala aktivitas-aktivitas yang saleh di rumah Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa asbigha al-wudu', thumma masha ila as-salati al-maktubah, fa shallaha ma'a an-nas aw ma'a al-jama'ah aw fil masjid, ghafara Allahu lahu dhunubahu." Siapa yang kemudian mengambil air wudu, memperbaiki, memperindah, menyempurnakan wudu, lalu kemudian dia melangkahkan kakinya untuk menuju ke rumah Allah, melaksanakan ibadah salat dengan berjamaah, kata Rasulullah, Allah akan ampuni dosa-dosa.
Hadis ini kedudukannya adalah hadis sahih, rawahul Muslim. Dan masih banyak janji-janji Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa hati mereka terpaut di masjid, hati mereka untuk menghidupkan pelaksanaan ibadah di dalam masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa memanfaatkan dari setiap kehadiran rumah Allah, kehadiran masjid, untuk bagaimana kita bisa semarakkan, untuk bagaimana kita bisa hidupkan. Dan di samping itu, janji Allah itu adalah hak, janji Allah itu adalah pasti. Kepastian itu boleh saja akan kita peroleh saat kita masih berada di dunia, yaitu kebaikan-kebaikan, dan boleh saja akan Allah berikan kepada kita pada saat kita berada di hari itu. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu musta'an, wa billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendengar tausiah tadi, sungguh beruntunglah orang-orang yang senantiasa hadir di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membawa manfaat bagi umat di masjid ini. Demikianlah seluruh rangkaian acara subuh berkah pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keberkahan kepada kita, dan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini dicatat sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita akhiri dengan tahiyatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di subuh berkah berikutnya, insyaallah di Masjid Nurul Hasanah Aceh, Kota Palu, di Kelurahan Pengau. Ya.